Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran fisika, yaitu bab besaran dan satuan. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bab 2 yaitu tentang besaran fisika dan satuannya. Standar kompetensinya menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengukur besaran fisika, panjang, masa, dan waktu, dan melakukan penjumlahan vektor. Perkenalan guru, nama Bapak adalah Bapak Yudi Yansyah. Untuk mapel fisika, tahun ajaran ini Bapak mengajar kelas 10 dan kelas 12 IPA. Besaran dan satuan. Yang pertama adalah sistem internasional. Ada besaran panjang. Di sini 1 meter adalah jarak waktu yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon. Sedangkan besaran massa adalah 1 kg adalah massa sebuah kilogram standar atau sebuah silinder terbuat dari platina iridium. Sedangkan besaran waktu adalah 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium-133 melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali dalam transisi antara tingkat energi dasarnya. Alat ukur dalam fisika, di sini alat ukur fisika yang kita bahas di sini ada 3. Untuk yang pertama adalah panjang, ada penggaris, jangka sorong dan mikrometer skrup, massa, ada neraca 3 lengan, timbangan, neraca digital, dan yang ketiga adalah alat ukur waktu, ada stopwatch, arloji, dan jam pasir. Di sini hanyalah contoh dari alat ukur yang kita pelajari. Selanjutnya jangka sorong, ini gambar jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ketelitian jangka sorong itu setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Skala utama tertera pada selubang dan skala Nonius tertera pada selubang luar. Di sini ada rahang tetap dan rahang putar. Skala terkecil dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Sedangkan ketelitian mikrometer skrup itu setengah dari nilai skala terkecil, yaitu 0,005 mm atau 0,0005 cm. Yang ketiga alat ukur waktu, di sini stopwatch. Ada 2 jenis stopwatch, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Skala terkecilnya adalah 2/20 sekon atau 0,1 sekon. Ketelitian stopwatch itu setengah dari skala terkecil atau setengah dikali 0,1 sekon sama dengan 0,05 sekon. Besaran fisika didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka. Besaran fisika dibagi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai besaran pokok. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa kita mengetahui ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, satuannya meter, simbol satuannya M, dan dimensinya adalah L besar. Kedua, massa, satuannya kilogram, simbol satuannya kg, dimensinya M besar. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon, simbol satuannya S, dan dimensinya T besar. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, simbol satuannya K, dimensinya theta. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, simbol satuannya A, dan dimensinya I. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol, simbol satuannya N kecil, dan dimensinya N.
N besar. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela, simbol satuannya CD dan dimensinya J. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya ada kecepatan, percepatan, usaha, gaya, dan tekanan. Dimensi dalam fisika. Dimensi adalah suatu besaran yang menunjukkan besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu atau ditulis dengan huruf besar. Bagaimana menentukan dimensi dari suatu besaran? Di sini misalnya kita ingin menentukan dimensi dari energi kinetik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu rumusnya. Misalkan kita ingin menentukan dimensi dari energi kinetik. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK itu energi kinetik, M itu massa, V itu kecepatan. Yang kedua, cari satuan dari rumus tadi, di mana EK itu setengah MV kuadrat, M-nya itu massa, satuannya kg, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Maka bisa kita tulis kg dikali M per S dikuadratkan. Atau bisa kita tulis kg dikali M kuadrat dikali S pangkat min 2. Maka dimensinya adalah kg dimensinya M besar, M kuadrat jadi L kuadrat, S pangkat min 2 jadi T pangkat min 2. Atau bisa kita tulis EK dimensinya M, L kuadrat, T pangkat min 2. Apakah manfaat dari analisis dimensi? Yang pertama, dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Yang ketiga, kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran fisika lainnya yang diketahui. Di sini ada awalan pada satuan internasional. Yang pertama, pikometer. Singkatannya P kecil, ada nanometer, N kecil, ada mikrometer, ada milimeter, ada sentimeter, ada desimeter. Sedangkan pengalinya atau pada satuan-satuan yang besar ada tera, T besar, ada giga, G besar, dan mega, M besar. Baik, untuk subbab besaran dan satuan Bapak akhiri. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas mengenai angka penting. Mudah-mudahan video yang Bapak buat dapat kalian pahami. Tolong komen, like, dan subscribe video ini agar dapat bermanfaat buat kalian dan buat Bapak pribadi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.